Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Enterprise Resource Planning. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Eni Heni Hermaliani, Eskom MM, Mkom selaku dosen pengampu mata kuliah ini yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat selama satu semester ini. Pada kesempatan ini, perkenalkan saya Ahmad Syawki dengan NIM 11220218 dengan beberapa rekan saya Muhammad Bayu Sigoro dengan NIM 11220108. Selanjutnya ada Vito Alfiansyah dengan NIM 11220020 dan juga Hilal Anam Mustafa dengan NIM 11220194. Kami akan mempresentasikan hasil tugas akhir kami yang berjudul Sistem ERP Toko Kelontong dengan menggunakan platform Odoo. Melalui presentasi ini, kami menjelaskan bagaimana sistem ERP dapat diterapkan dalam pengelolaan toko kelontong secara efisien dengan memanfaatkan fitur-fitur yang tersedia. Yang pertama-tama di sini ada latar belakangnya. Di latar belakang ini, di era digital saat ini, transformasi teknologi menjadi kebutuhan yang mendesak bagi berbagai sektor bisnis, termasuk pelaku UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM adalah bisnis skala kecil yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan oleh individu atau perseorangan, rumah tangga, atau badan usaha skala kecil. UMKM biasanya digolongkan berdasarkan pendapatan per tahun, jumlah karyawan, dan aset yang dipegang. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Selanjutnya ada poin-poin dari permasalahan tentang toko kelontong. Yang pertama ada operasional yang masih manual, sehingga rentan tidak efisien dan rawan kesalahan data. Yang kedua, ada minim pemanfaatan teknologi seperti ERP atau efisiensi dan daya saing. Yang ketiga, ada pemantauan stok tidak real time, beresiko kelebihan atau kekurangan barang. Pelaporan keuangan terbatas, menyulitkan pencatatan arus kas. Yang kelima, ada kurangnya integrasi atau proses bisnis, menghambat efisiensi dan pertumbuhan. Berikut adalah poin-poin tujuan dari pengembangan ERP pada toko kelontong. Yang pertama ada kembangkan sistem integrasi berbasis Odoo ERP untuk seluruh proses bisnis. Yang kedua ada otomatisasi operasional untuk efisiensi, pemantauan stok real time, dan laporan akurat. Yang ketiga ada mempermudah pengelolaan keuangan dengan sistem digital dan cepat diakses. Yang keempat, kurangi kesalahan dan kendala manajerial lewat modul ERP Odoo yang sesuai dengan UMKM. Yang kelima, ada bangun sistem keuangan otomatis dengan tujuan dengan Odoo ERP untuk menghindari kesalahan manual. Selanjutnya di sini ada proses bisnis yang berjalan pada toko kelontong menggunakan BPMN. Yang pertama, pembeli melakukan pembelian sembako. Selanjutnya penjual akan mengecek stok sembako. Jika stoknya ada, ia akan lanjut ke informasi pemesanan dan akan melakukan packing barang, selanjutnya akan diberikan kembali kepada pembeli dan selesai. Jika stoknya tidak ada, supplier akan menerima informasi stok kosong. Setelah 1 hari, sembako akan dikirim. Selanjutnya, setelah barang selesai dikirim, akan masuk ke bagian penambahan stok barang selanjutnya selesai. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya, berikutnya adalah analisa perancangan sistem. Untuk menerapkan ERP di toko kelontong ini, dibutuhkan modul CRM, accounting, pos, dan sales guna untuk mendukung pengelolaan pelanggan, keuangan, transaksi, dan penjualan secara efisien. Dan diperlukan juga perangkat pendukung dan pelatihan agar operasional lebih terstruktur dan lebih dikontrol lagi. Oke, next. Berikut ini adalah use case perancangan sistem yang dimana penjual bisa melakukan login, kemudian mengatur stok produk, kemudian mengatur transaksi, dan terakhir untuk melihat pendapatan. Di bagian mengatur stok produk, di sini penjual bisa menambahkan stok, kemudian mengurangi stok, dan yang terakhir menghapus stok. Untuk di bagian mengatur transaksi, di sini penjual bisa terima transaksi, kemudian untuk membatalkan transaksi, dan yang terakhir untuk melihat histori transaksi. Kemudian di bagian melihat pendapatan, di sini penjual juga bisa melihat hasil pendapatan. Oke, next.
Berikut ini adalah activity diagram pos, yang dimana pembeli memilih barang yang ingin dibeli, kemudian penjual menginputkan barang yang dipilih pembeli, kemudian sistem akan menampilkan jenis eh, dan harga barang. Jika transaksi dilanjutkan, maka akan menampilkan metode pembayaran dan jumlah pembayaran. Kemudian penjual akan menginformasikan jumlah yang harus dibayar, kemudian pembeli melakukan pembayaran. Yang terakhir, penjual akan menerima pembayaran, dan yang terakhir sistem akan mencetak invoice dan menghitung transaksi masuk. Oke, selanjutnya. Berikut ini adalah activity diagram, yang dimana penjual akan memberikan penawaran ke konsumen, kemudian sistem akan mengirim penawaran ke konsumen, dan pembeli akan menerima pesan penawaran. Jika pembeli ingin menerima penawaran, maka akan mengatur jadwal pertemuan, kemudian penjual akan membuat jadwal pertemuan, kemudian penjual akan mengirim jadwal temu ke pembeli. Selanjutnya akan dijelaskan langsung oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini ada activity diagram sales. Yang pertama, penjual akan mengklik modul sales, kemudian sistem akan menampilkan halaman dashboard. Setelah itu, sistem juga akan menampilkan tombol navigasi reporting. Lalu penjual akan mengklik tombol reporting, lalu penjual memilih halaman produk, lalu sistem akan menampilkan jumlah produk yang terjual. Next. Lalu di sini ada activity diagram accounting. Penjual akan mengklik modul accounting, sistem akan menampilkan dashboard, lalu sistem akan menampilkan tombol navigasi pelanggan. Setelah itu penjual mengklik tombol pelanggan dan memilih halaman faktur. Lalu sistem akan menampilkan faktur dan jumlah penghasilan yang didapatkan. Next. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah demo implementasi dari ERP menggunakan platform Odoo. Baik, di sini kita menampilkan salah satu halaman dashboard dari aplikasi Odoo, dan sekarang kita buka salah satu modul, yaitu modul POS. Nah, di modul POS ini kami sudah membuat salah satu toko bernama Toko Kelontong. Kita bisa memilih continue selling. Ya, di continue selling ini kita langsung masuk ke halaman dashboard dari modul POS. Dan di sini kita bisa memilih beberapa produk-produk yang sudah kita tambahkan sebelumnya. Untuk nantinya kita bisa pilih barangnya, kemudian kita transaksi untuk pembelian barang-barang tersebut. Nah, di sini kita bisa memilih beras, kemudian terigu, kemudian gula. Dan di sini kita pilih pelanggannya. Ya, kita pilih salah satu pelanggannya, kemudian kita lanjut ke pembayaran. Setelah di pembayaran, kita terdapat 3 pilihan metode pembayaran, bisa cash, card, kemudian customer account. Kita pilih menggunakan pembayaran cash. Oke. Dan di sini ada opsi mencetak faktur, kita centang dan kemudian kita validasi pembayarannya. Baik, setelah kita validasi, di sini sudah berhasil, dan di sini muncul invoice pembelian dari 3 barang tersebut, beras, terigu, dan gula. Baik, kita selanjutnya pindah ke modul berikutnya. Ya, kita ke modul penjualan atau sales. Nah, di sini kita langsung saja klik di laporan. Di laporan ini kita bisa melihat penjualan, dan di sini penjualan pada bulan Mei. Di sini laku 2 produk, kemudian pada bulan Juni di sini laku 19 produk. Kemudian pada bagian produknya di sini kita bisa melihat produk-produk mana saja yang banyak terjual. Di sini ada terigu,
ada beras, dan di sini yang paling banyak terjual adalah beras. Nah, dan di sini juga terdapat pelanggan-pelanggan yang membeli produk beras ini, dan di sini lengkap dengan namanya. Dan juga di sini ada unit price-nya, dan juga di sini ada total pembelian barang ya. Kemudian pelanggan di sini terlihat beberapa pelanggan yang aktif membeli pada toko kelontong. Ya, kemudian kita lanjut ke modul CRM. Nah, di CRM ini ada beberapa pesanan yang dipesan oleh salah satu PT. Di sini kita ambil contoh saja PT Sehat Cerah Indonesia. Nah, di sini ada beberapa tahapan-tahapan. Di sini ada pesan yang baru masuk, kemudian di sini ada tahapan qualified, proportion, dan di sini won. Kita bisa geser untuk kelanjutan progres dari penjualan tersebut. Kita bisa geser lagi, dan di sini penjualannya berhasil. Dan kemudian di terakhir ini kita ke modul akuntansi. Ya, di modul akuntansi ini kita bisa melihat faktur dari pembelian yang sudah kita lakukan tadi. Di sini akan tercetak fakturnya, dan di sini lengkap dengan tanggalnya dan jumlah total barang yang dibeli. Kemudian di sini juga ada ringkasan eksekutif. Di sini adalah total dari penjualan pada toko kelontong. Dan di sini ada total dari pemasukan pada toko kelontong tersebut. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, kemudian kesimpulan. Implementasi ERP menggunakan platform Odoo pada toko kelontong menyelesaikan masalah operasional manual dengan sistem terintegrasi. Modul seperti POS, accounting, CRM, dan sales meningkatkan efisiensi, akurasi, dan pengambilan keputusan serta mendorong digitalisasi UMKM untuk daya saing yang lebih baik. Baik, cukup sekian. Terima kasih telah mendengarkan presentasi kami sampai dengan akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.